Bu Lia, kami akan menyampaikan sekitar 7 slide saja tentang pengolahan limbah B3 medis ini. Nanti untuk tanya jawab akan dibantu oleh teman-teman dari tim Kesling ya. Lanjut. Nah, sebelumnya kami akan menyampaikan informasi karena ini berkaitan dengan pengelolaan limbah COVID, maka kami akan menyampaikan data dulu yang ada di RSPI Sulianti Saroso sampai 31 Maret. Nah, ini satu slide ini menggambarkan ODP yang ada di RSPI sampai dengan tanggal 31. Total ODP yang ada 2.644. Nah, 2.644 ini ada 6 orang setiap hari yang menangani ODP ini, dan mereka ini juga yang memakai APD yang nanti akan kami sebutkan di belakang, yang semuanya harus dikelola APD yang sudah dipakai ini. Lanjut. Nah, RSPI sudah merawat 95 orang. Ada PDP, ada confirm, dan juga ada yang meninggal. Nah, yang meninggal ini pun itu membutuhkan APD yang harus kita perkirakan, perhitungkan, dan semuanya harus kita kelola dengan baik. Nah, yang dirawat itu rata-rata satu pasien confirm terutama itu sekitar 20 APD, Bu ya, dan kawan-kawan sekalian yang kita gunakan. Berarti cukup banyak APD yang digunakan untuk merawat pasien yang di ruang isolasi. Jadi sampai saat ini kita ada 95 pasien, 14 diantaranya meninggal dan sembuh 81. Nah, sampai hari ini ada 24 pasien yang ada di RSPI dan 8 orang sedang antri di IGD. Nah, ini data yang semuanya membutuhkan APD, baik pasiennya maupun seluruh petugas yang terkait. Apakah itu dokter, perawat, analis, kesling, kemudian permanent cleaning service, dan seterusnya. Nah, ini kami sampaikan lokasi-lokasi yang melayani yang menggunakan APD. Itu satu di ruang laboratorium ya. Itu ada APD, masker, sarung tangan, gaun, dan seterusnya. Ya, ini infeksius semua dan juga ada benda tajamnya. Kemudian di ruang radiologi, sarung tangan, masker, dan seterusnya. Kemudian di ruang perawatan IGD, ya, IGD itu kita membuka, ada ruang isolasi juga menggunakan APD di situ. Ada masker, sarung tangan, gaun, kemudian tisu, dan kapas bekas, jarum suntik, dan seterusnya. Nah, semua ini adalah bahan-bahan infeksius yang berkaitan dengan COVID. Dan kami sampaikan, RSPI ini sejak 16 Maret memang dikhususkan adalah rumah sakit COVID. Jadi limbah medis pun yang dihasilkan itu sebagian besar ini adalah dari limbah pasien COVID. Nah, di ruang isolasi kami ada 4 ruang isolasi, ada di ICU, Mawar 1, Mawar 2, dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat APD, kemudian limbah-limbah yang ada di sana, termasuk sisa makanan pasien. Karena sisa makanan pasien ini tidak seperti biasanya pasien umum yang campur yang non medis, tapi yang khusus pasien COVID ini masuk dalam kategori infeksius. Lanjut. Kemudian di posko pemantauan ini kita buka sejak Januari lalu. Saat ini kita nama dengan Policovid. Ini pun rata-rata ada 6 petugas di sana, ada dokter, ada perawat, ada penyuluh kesehatan yang semuanya memakai alat pelindung diri. Nah, nomor 6, kesehatan lingkungan, saya kira penting ini, bukan hanya di ambulan, tapi di seluruh tempat yang mereka bertugas untuk mengangkat dan mengantar APD yang tidak terpakai itu lagi. Termasuk terakhir di tempat pemulasaran jenazah. Ini pun APD yang digunakan itu juga menjadi barang infeksius yang harus kita kelola di RSPI ini. Jadi ada sekitar 7 bahkan 8
mungkin di tempat yang lain yang hanya menggunakan masker bedah dan seterusnya, itu juga menjadi lokasi wilayah di RSPI yang untuk dikelola alat pelindung dirinya dari pasien COVID ini. Nah, ini yang kami hadapi atau kami alami selama COVID ini. Jadi memang meningkat loh volumenya ya. Meningkat sekali. Tadi ada datanya di belakang. Ya, itu baik dari penggunaan di poli tadi sampai ke di ruang isolasi. Kemudian volume residunya juga meningkat gitu, Bu ya. Kemudian periode pembakaran limbah lebih lama karena banyak sampahnya. Dan terakhir pembersihan dan desinfeksi TPS limbah medis ini harus lebih rutin. Nah, 4 ini yang kita kerjakan oleh kawan-kawan dari tim Kesling yang tentu saja tidak seperti hari biasanya. Coba kita lihat. Nah, ini datanya Bu ya. Jadi November, Desember, Januari sampai Maret itu kita lihat limbah APD itu dari 68 kilo meningkat 130 dan Maret ini 500 kg. Begitupun limbah medis, ya, yang Januari 2682, kemudian hampir sama dan meningkat tajam di Maret 2020. Kemudian kalau total, ya meningkat. Nah, saya kira ini seperti halnya data yang kami sampaikan tadi, karena pasien ODP, PDP maupun KOPEM yang semakin banyak, sehingga data limbah infeksius ini juga semakin meningkat. Nah, ini residunya, sabunnya, ya. Tadi Bu, kalau kami mengatakan namanya laporan elektronik ya, laporan elektronik sudah kita lakukan rutin ya, rutin. Jadi ke LHK ya. Nah, ini lihat 372 naik 387 dan meningkat tajam menjadi 582 kg. Nah, kita masih 2 hari sekali ya, 2 kali 24 jam pembakaran. Saya setuju tadi dari Ibu dari Persi, kalau ini untuk meningkatkan dan sekaligus mengurangi kemungkinan penularan, saya kira 1 kali 24 jam saya kira bagus. Bu Lia, boleh kami usul Bu, tadi kalau Bu Lia mengatakan hanya ada 2 masalah COVID ini, medis dan pendukung. Saya kira untuk pendukung mungkin dijabarkan lagi, sebetulnya menurut saya bukan hanya pendukung, tapi justru pokok juga, contohnya APD. Kemudian limbah ini semuanya tidak kalah penting dengan penanganan kasus medis. Sehingga mungkin dari versi ini harus memberikan suatu proporsional untuk masalah logistik APD maupun bagaimana pengelolaan limbah di rumah sakit maupun limbah di rumah agar penularan atau penyebaran COVID ini dapat kita atasi secara bersama-sama. Nah, ini insenerator kita, Bu, alhamdulillah sudah punya izin, gitu ya, dan bagus, saya kira itu. Lanjut lagi. Nah, ini juga IPAL yang ada sudah ada izinnya dan alhamdulillah secara rutin dilakukan monep dan ini masih tersertifikasi dari pemerintah daerah di sini ya. Nah, ini TPS limbah B3 medis. Ini yang pakai APD ini laki perempuan atau ini tapi begitulah dia bracketnya. Lanjut. Nah, ini pengangkutan. Nah, pengangkutan kita sesuai dengan perjanjian itu ada waktunya. Saya kira berjalan. Memang saat ini walaupun meningkat volume residunya masih dalam kapasitas satu perjanjian yang dia angkut dihitung dari sisi waktu dan jumlah ya. Baik Bu Lia dan kawan-kawan, itu satu pengalaman dari RSPI. Nanti kalau sebelum mungkin ada pertanyaan, izin kalau ada yang mau nambah. Ada mau nambahin? Bu, katanya sementara cukup. Nanti kalau ada pertanyaan, kami akan sharing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ada di tanah air ini. Terima kasih, Bu.